menurut saya di sini yang penting adalah sebelum menuju lebih parah, kita obati dulu. Hai Sobat Sehat, bagaimana dengan jawaban kemarin? Moga-moga bisa bermanfaat ya, mencerahkan. Tapi sepertinya masih banyak pertanyaan yang masuk dan bertanya kepo mengenai kedutan atau mata bergetar ini. Nanti kita akan bahas lagi pertanyaan-pertanyaan yang masuk di Hai Dok ini bersama saya Dr. Doni. Ya, kita lanjutkan untuk menjawab pertanyaan yang ini masuk lagi ini. Hai Dok, benarkah kedutan merupakan suatu tanda penyakit? Ya, kedutan atau mata bergetar ini memang menjadi suatu tanda penyakit. Ya, kita harus waspada kalau ada saraf-saraf kita itu teriritasi seperti ini, jangan-jangan ada sesuatu hal yang ada di tubuh kita. Mungkin ada laboratorium darah yang tidak normal, ya, sehingga peredaran darah terganggu. Ada faktor-faktor yang memicu iritasi atau radang pada saraf, itu juga harus kita waspadai. Nah, kalau seperti ini berlangsung terus, jangan lupa untuk periksa ke dokter mata. Ya. Ada pertanyaan masuk lagi, ya. Hai Dok, apakah perlu berkonsultasi dengan dokter? Kemudian ke dokter mana jika terjadi kedutan ini? Ya. Di sini memang kita harus waspada kalau kedutan atau mata bergetar ini kok terus-menerus muncul atau sering kambuh, ya, kita harus check up ke dokter. Nah, karena ini berkaitan dengan saraf dan mata, itu memang bisa ketemu dokter mata yang bagian neurooftalmologi. Ya. Yang kedua juga bisa ke dokter saraf untuk juga melacak apakah ada kelainan pada saraf matanya. Nah, di sini tentu saja pelacakannya bisa nanti berupa pemeriksaan, fisiknya dilihat apakah ada kelainan di situ, dan nanti juga diperiksa laboratorium dan juga dengan pemeriksaan penunjang dengan alat-alat yang ada di polimata. Biasanya begitu. Ya, ini ada masuk lagi pertanyaan. Hai Dok, apakah kedutan ini bisa diatasi dengan terapi, ya, terapi fisik atau harus dengan obat-obatan? Ya, kalau kita lihat kondisi seperti ini, tentu saja tergantung dari penyebabnya dan parah tidaknya penyakit. Jadi kalau masih ringan, hilang sendiri, menurut saya kita tinggal memperbaiki gaya hidup saja. Kita tahu bahwa tadi pemicunya bisa karena stres, merokok, minuman beralkohol, kecapean, kurang tidur. Nah, itu menurut saya perlu diperbaiki. Mungkin juga paparan AC ya, kena suhu yang dingin juga bisa mengiritasi saraf. Kalau gaya hidup ini bisa kita perbaiki, menurut saya tidak perlu obat. Tapi kalau memang tadi mulai mengganggu ya, tadi mulai menarik-narik kelopak mata, gejala lebih buruk. Nah, menurut saya itu perlu obat-obatan dan juga mungkin perlu fisioterapi untuk menghilangkan itu. Nah, menurut saya di sini yang penting adalah sebelum menuju lebih parah, kita obati dulu. Ya, terima kasih untuk episode kedua ini. Kita sudah menjawab semua pertanyaan, tapi tentu saja kalau masih ada pertanyaan yang belum terjawab, boleh lagi kirim pertanyaan di medsosnya InaHealth. Ya, sampai ketemu lagi dengan saya Dr. Doni. Salam sehat, sampai ketemu lagi.